baru pulang mudik, baru masuk kerja, ini udah ada berita yang membagongkan. Untuk dunia industri kreatif seperti Kebun Desain ini sangat wah gitu. Ada berita soal pekerja kreatif, penyedia jasa videografer kayak gitu ya, fotografer itu dikasus hukumkan katanya Jis. Jadi koruptor katanya gitu. Ya. Nah ini gimana nih? Ada orang dia buka jasa bikin video. Awalnya dia menggarapnya videonya wedding. Nah saat pandemi weddingnya kan berkurang tuh karena eventnya berkurang. Dia punya ide akhirnya bikin gimana kalau kita nawarin bikin video company profil untuk desa-desa katanya gitu. Oke. Dia mengajukanlah proposal ke kepala desa di daerahnya akhirnya. Dan di approve di 20 desa akhirnya yang oke katanya. Boleh katanya. Yang order lah ya. Yang order ke dia gitu. Nah tapi beberapa hari yang lalu akhirnya viral orang ini. Namanya Amsal. Dia kemarin-kemarin sedang sidang terjerat kasus korupsi. Ini udah viral ya, udah jadi kasus nasional nih. Jadi kasus nasional. Soalnya saya tadi nonton udah sampai ke RDP Komisi 3 DPR RI ini. Ya, karena hampir kayaknya semua netizen mendukung Bapak Amsal ini. Ya soalnya kan jaksa penuntut umumnya menyatakan dia bersalah ya. Bersalah benar. Jadi ibaratnya dia korupsi nih gitu ya. Ya. Tapi netizen dengan akal sehatnya ibaratnya kayak gitu. Gak nerima. Ini kok bisa-bisanya ada orang usaha kayak gitu ya. Orang jualan. Nawarin, "Bang, mau gak ini jasa saya?" Harganya 30 juta kalau gak salah ya. 30 juta benar. Harganya 30 juta. Mau enggak? Misalnya kamu sebagai pembeli ya, kalau tertarik, ya mau tinggal beli kan? Ya tinggal beli. Kalau nggak cocok harganya, ya nggak jadi atau nego dulu. Ya nego dulu atau bahkan kalau nggak suka ya ditolak gitu ya? Tolak aja benar. Ini juga Pak Amsal ini ada beberapa desa yang nolak. Ada ditolak? Ada ditolak, Nggak semua desa mau. Tapi ada 20 yang mau gitu. Yang ibaratnya tertarik lah dengan penawaran si Mas Amsal ini ya? Ya, nah yang jadi geram netizen ini adalah pembacaan tuntutannya. Katanya ada markup di situ atau harga yang berlebihan katanya. Iya. Di mana harusnya harganya nggak segitu loh, kenapa jadi begitu kan gitu? Kenapa jadi penuntutnya yang punya standar harganya gitu? Iya benar. Kita kan jualan jasa, kita yang menentukan harganya gitu. Iya. Ini kalau Kebun Desain deh, misalkan nentuin harga kayak gitu ya. Kita nawarin harga ke orang misalkan. Ya. Ada bagian-bagiannya kan? Ada rinciannya. Ada rinciannya. Bisa kasih contoh nggak kalau jasa misalkan jasa pembuatan desain logo misalkan? Ya, jasa pembuatan desain logo misalkan ya. Rinciannya gimana tuh? Nyari idenya, ya. Terus revisi berapa? Terus dikasih file masternya. Gitu. Iya kayak gitu ada rinciannya. Iya, ibaratnya nah ini yang kita lakuin loh dan ini tuh perlu dibayar gitu ya. Nah iya. Tadi pengerjaan logonya, nyari idenya, revisinya. Kemudian editingnya dan lain sebagainya. Ya. Itu semua perlu dibayar. Dan nanti totalnya sekian gitu ya. Nah ini sama jaksa penuntut umum ya atau siapa tuh? Ya. Editing nggak perlu dibayar 0 gitu ya. Ya, nah itu yang bikin viral kayaknya itu sih kayaknya. Di mana jaksa ini menolkan beberapa item di situ ya. Pertama itu kalau dari info Tribun lah ya, tabelnya si Tribun yang sumbernya si Tribun gitu ya.
ide nol harusnya dia bilang. Terus editing nol, Iya. cutting nol katanya, dubbing nol gitu. Iya. Harusnya nggak ada rupiahnya gitu. Bener. Lah justru yang utama justru nyari idenya kan gitu. Bener. Untuk industri kreatif ini gitu. Iya. Ini kan- Kalau kalau ngerjainnya mah bisa murah sebenarnya. Yang mahal justru idenya. Iya. Gitu. Iya. Apa namanya ya? Ya ini kan buat kita yang berkecimpung di dunia apa namanya industri kreatif ini kan membagongkan gitu loh. Viralnya kasus Mas Amsal ini membuat apa namanya kita selaku industri kreatif ketakutan akhirnya. Kita lebih baik tidak terima orderan dari pemerintah. Iya. Bisa-bisanya nanti kita dianggap merugikan negara gitu. Ya. Orang kita ngajuin harga, kalau apa namanya mau nego ya silahkan nego dulu kayak gitu ya. Ya. Kalau kitanya cocok harga negonya oke deal, kalau nggak cocok ya udah kan gitu ya. Ya. Sesederhana itu maksudnya. Sederhana itu. Kok bisa-bisanya, aku tuh nggak ngerti tuh, kok bisa-bisanya jaksa penuntut umum hal sesederhana itu kok nggak ngerti. Kok bisa-bisanya itu dianggap merugikan negara sampai tadi tuh saya dengar dituntut 2 tahun penjara, denda 50 juta sama harus mengembalikan uang kerugian negara itu sampai 202 juta kalau nggak salah. Ya. Nah itu tuntutannya tuh ini orang hukum kan pakai logika kan gitu maksudnya. Ya. Ini informasi umum, logika umum, kok bisa-bisanya nggak masuk di jaksa penuntut umum gitu loh. Ya. Dan itu lagi apa namanya? Ini standar harganya nih yang kenapa jadi penuntut yang punya standar harganya. Iya benar. Apalagi bisnis jasa nih. Kalau dalam bisnis jasa itu kan sebenarnya harga ini wah sangat fluktuatif tuh. Ada yang murah, ada yang mahal sekali gitu. Contoh Presiden Prabowo deh. Presiden Prabowo dipotret sama Darwis Riyadi. Darwis, benar. Itu harganya berapa tuh? Kenapa nggak disidang itu? Coba. Bener ya? Iya. Bener, Harganya Darwis. pasti mahal itu Darwis, wey. Wih, Darwis harusnya ngomong nih, Mas. Bang Darwis nih harusnya ngomong nih Iya. soal kasus ini nih. Kenapa nggak motret harusnya gratis, pakai HP doang gitu. Iya bener. Iya kan? Ibaratnya ide nol misalkan digituin ya. Ide nol. Alat juga pakai HP aja, nol misalnya. HP-nya juga HP Prabowo-nya aja misalkan. Tinggal mencet tombol doang, harusnya nggak ada biayanya gitu. Kan gitu. Bener. Itu Bang Darwis bisa dianggap apa namanya merugikan negara tuh ya. Bener. Kalau misalkan ini terjadi apa namanya disamaratakan lah. Iya bener. Kena gitu. Kacau sih. Bener. Iya. Nah, kalau dalam jasa itu kan semakin hebat seseorang, semakin terkenal, semakin tinggi bayarannya tuh. Iya benar. Jam terbangnya makin tinggi ya makin mahal gitu. Iya. Ya wajar memang begitu cara kerjanya dalam bisnis jasa gitu. Misalkan ada videografer nih. Wah dia baru lulus kuliah nih, bisa murah. Benar. Oh dia mah udah 10 tahun nih di bisnis bikin video. Wajar dia mengasih harga mahal. Ya, Walaupun sebenarnya secara hasil mungkin mirip kan gitu. Iya. Ya memang umumnya begitu ya Iya, di dunia jasa. iya. Tapi bahkan itu pun apa namanya bisa dijungkir balikan kalau di dunia jasa gitu Bisa ya. dijungkir balikan. Yang Bener. pendatang baru, yang amatir bisa aja dia masang harga 30 juta misalkan. Bisa Bisa aja ya? Bisa aja. Misalkan kucuk-kucuk dia baru lulus kuliah. Ayo kita bikin bisnis, bikin video. Harganya bahkan 100 juta per video Iya misalkan. benar. Ya terlepas dari alatnya bagus atau enggak gitu ya, hasilnya atau bagus enggak, itu mah terserah dia yang kasih. Sah-sah saja. Di dunia industri jasa sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Nggak bisa dituntut harusnya gitu ya. Gak bisa dituntut. Apa ya, bahkan di produk pun ya, kalau dalam bisnis ini ngomongin bisnis ya. Bahkan produk pun yang barangnya ada itu kalau brandnya udah terkenal itu profitnya bisa mungkin ribuan persen dari HPP atau produksinya gitu. Iya sih. Ya contoh misalkan bisnis keripik lah ya. Kalau udah terkenal banget kan keripik bisa ada yang harganya 30.000 satu kemasan ya. Padahal yang tukang keripik di pinggir jalan itu 10.000 gitu. Kan itu apa 200-300% ya bedanya ya iya. keuntungannya ya. Iya. Kenapa
dipermasalahkan gitu. Orang ngambil untung besar, orang nanti ngambil untung kecil, ya itu mah hak penjualnya sebenarnya gitu. Kalau misalkan merasa kemahalan, ya jangan diorder dong gitu. Benar. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya, ini kasus yang sekali lagi ini membanggakan buat kita. Dan tadi sih lihat berita di Komisi DPR RI yang 3 gitu ya, itu katanya mau ngusulin penangguhan dulu deh. Ya. Karena tanggal 1 besok, tanggal 1 April nih katanya vonis. Oh, vonis. Ada vonis sih dari apa namanya itunya Tribun tuh, apa wartawannya Tribun katanya sih tanggal 1 bakal ada vonis kayak gitu. DPR minta jangan dulu gitu ya. Jangan dulu, tahan dulu nih kayak gitu. Ya. Meskipun itu kata DPR ini bukan bentuk intervensi, tapi coba pelajarin lagi mungkin kasusnya kayak gitu ya. Iya, dan aduh ini mah apa ya? Nah masalahnya itu si kliennya tidak merasa rugi. Iya benar. Si klien tidak merasa rugi. Contoh, ini yang lapor siapa sih sebenarnya gitu kan gitu. Ini misteri nih. Kalau menurut saya sih ini misterinya di situ nih. Jadi misalkan saya gimana ya? Ada misalkan kita jualan video nih. Seperti Mas Amsal, terus kita ngevideoin desa-desa misalkan. Ngajuin harganya ke kepala desa. Kepala desanya komplain akhirnya kan. Wah kok hasilnya gini, atau saya tidak puas dengan hasilnya misalkan. Nah itu baru tuh akhirnya kepala desa lah lapor gitu kan. Ini mah kepala desa nggak ada yang lapor. Iya. Kepala desa nggak ada yang lapor gitu. Terus ketika ditanya juga apakah ada penawaran, kan ada di IG-nya Mas Amsal tuh ada tuh. Ada dialog hakim dengan. Ya dengan saksi kepala desa. Ya, apakah ada penawaran? Ada. Terus tahu nggak harganya? Tahu 30 juta. Terus hasilnya oke nggak? Oke gitu. Nah terus tahu nggak kenapa dia jadi terdakwa gitu ya? Ditahan gitu ya? Ditahan. Nggak tahu katanya si kepala desa juga. Itu kan sisi kliennya nih. Iya. Dari sisi kliennya kan aman-aman aja kan? Aman-aman aja, benar. Kenapa jadi kasus gitu? Ya. Ini yang kayaknya sih tim audit yang ini apa namanya yang bikin kasus, yang menjadi ini tuh kasus mungkin ya. Audit ya? Tim audit. Jadi ngaudit dana desa mungkin. Oh ini. Terus dihadirkan Mas Amsal ini sebagai saksi, kepala desa sebagai saksi. Cuman yang dijadikan tersangka si Mas Amsal kayaknya. Ya. Kita nggak apa namanya, kita nggak tahu runutannya secara seluruhannya, tapi dugaannya sih kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah gitu ya teman-temannya, kita sebagai pelaku usaha jasa, buat teman-temannya juga yang jasa, kayaknya harus hati-hati deh sekarang ya. Harus hati-hati. Kalau bisa sih lebih baik tidak berurusan lah dengan pemerintah nih. Harus benar-benar tipsnya kalau berurusan dengan pemerintah sekarang ya, mungkin harus benar-benar deal akadnya tuh benar-benar tuh. Benar-benar. Penawarannya misalkan kita chatting dulu nih sama klien, misalkan Mas ini proyeknya dari siapa nih? Dari pemerintah atau dari swasta? Oh dari pemerintah. Ini harganya segini ya misalkan. Proposalnya ini, penawarannya ini. Gitu. Dikirim via WA misalkan. Setuju atau tidak gitu. Iya. Dan jangan sampai nanti jangan sampai ada masalah nih ya. Ini harganya kita tetapin segini, kalau mau nego boleh. Nanti kita deal-dealan untuk harganya. Kayak gitu ya. Pokoknya bukti-bukti chat, bukti-bukti transaksi itu harus harus didokumentasikan gitu ya. Kalau jadi awal pertama tuh kita harus tanya dulu nih, ini dari pemerintah atau bukan? Dari pemerintah. Wah, langsung siap-siap screenshot tuh. Setiap percakapan screenshot atau videoin gimana tuh. Biar ada buktinya gitu. Benar. Karena kalau dalam pemerintah itu bukan dalam pemerintah sih ya. Kasus-kasus yang belakangan ini viral tuh, Nadiem misalkan ya. Pengadaan barang gitu, terus Tom Lembong pengadaan barang juga tuh. Itu kena semua di situ walaupun tidak bersalah gitu. Iya. Berarti ya kita kalau bertransaksi dengan instansi pemerintahan di level apapun, desa, kecamatan, wali kota, gubernur kayak gitu ya, itu harus didokumentasikan secara baik ya. Dokumentasi secara baik. Kalau bisa ketika kita misalkan meeting dulu nih misalkan sama kepala desa misalkan atau sama camat,
videoin, Ya, foto-foto. dokumentasikan gitu. ya. Ya, bawa temen minta foto-fotoin lah, misalkan deal-dealannya gimana gitu, biar ada buktinya gitu. Tapi kalau misalkan ribet, ya udah nggak usah diterima aja lah Iya. beritanya gitu. Dan ini Jis, misalkan teman-teman nih nonton nih dari teman-teman pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan mau order ke kebun desain misalkan nih. Nah, kalau misalkan orang pemerintah mau order ke kebun desain, kasih tahu dulu teman-teman itu dari pemerintah mana, kasih tahu ya. Biar kita siap-siap ada ancang-ancang. Iya, iya. Dan menerima buat didokumentasikan ya transaksinya ya. Iya. Minta order logo, misalkan logo desanya mau berubah tuh Jis, order video desa, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bahkan gak cuman buat pemerintah, itu buat semuanya lah. Nah, buat semuanya ya. Nah, buat temen-temen yang mau order desain logo, desain kemasan packaging, atau mungkin mau dibantuin daftar merek ke DJKI, itu bisa melalui Kebun Desain. Silahkan hubungi WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya kayak gitu ya, gampang banget. Apalagi yang teman-teman swasta, UMKM lainnya mau order kebunnya tinggal WA aja. Ya. Nggak ribet pokoknya kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.